Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rasulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. Wa kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur atas begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang telah Allah curahkan kepada kita. Salawat tercurah salam senantiasa terlimpah ruah keharibaan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan semua hadirin sekalian, marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengerjakan berbagai macam perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa cintanya Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita karena kita ini adalah makhluk Allah yang dhaif, yang tak pernah luput daripada salah, khilaf, dosa, baik yang sengaja ataupun tak sengaja. Maka dengan rahmannya, dengan rahimnya, dengan ghafurnya, Allah senantiasa memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampunan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan aktivitas-aktivitas perbuatan kita, amal-amal kita yang mungkin kita anggap remeh, kecil, ternyata tak menutup kemungkinan itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang lalu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Maka saudara yang dimuliakan Allah, tidak sedikit kita temukan dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betapa Allah berikan peringatan kepada kita, Allah ingatkan kita, Allah berikan tabsyir, Allah berikan kabar gembira kepada kita ketika kita mau beriman dan membuktikan dengan amal-amal yang soleh. Maka di antara salah satu Allah leburkan, Allah ampunkan dosa-dosa kita melalui amal-amal soleh yang kita lakukan. Maka dapat kita baca dalam surah Muhammad ayat 2, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa amilus solihat, mereka yang beriman lalu mereka membuktikan dengan amal-amal yang soleh, wa amanu bima nuzzila ala Muhammad, lalu mereka mengimani apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa wal haqqu min rabbihim, itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, kaffara anhum sayyiatihim, maka Allah leburkan, Allah ampunkan kesalahan-kesalahannya, wa aslaha balahum, lalu Allah perbaiki dirinya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, mari selagi Allah berikan kesempatan kepada kita, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Walaupun kita sadar, kita yakin kita tak akan pernah bisa melakukan semua amal-amal tersebut yang begitu banyak, tapi Allah adil. Mungkin si fulan bisa melakukan amal ini tapi tak bisa amal yang ini, mungkin si fulan bisa melakukan ini tapi tak bisa yang ini, namun Allah tetap berikan penghargaan kepada mereka yang beriman dan membuktikan dengan amal yang soleh. Salah satu bentuk amal soleh yang mudah kita lakukan tanpa modal, tanpa biaya, mudah sekali, namun kadang-kala terlupakan oleh kita. Bisa jadi karena ketidaktahuan kita, atau bisa jadi karena kelalaian kita, atau bisa jadi karena hal-hal yang lainnya. Apa itu? Adalah iqamatus shalah, qomat di saat dia ingin melaksanakan sholat fardu, munfaridan kana au jamaah, baik ketika dia sholatnya sendirian atau ketika dia berjamaah, maka iqamatus shalah tetap dianjurkan. Bahkan jumhur ulama mengatakan hukum dari iqamatus shalah, yaitu mengumandangkan sholat baik laki-laki ataupun perempuan ketika dia sholat sendirinya, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan.
bidalilin, dengan dasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah bersabda, "Idza kana ar-rajulu fil fulah," ketika ada salah seorang dari antara kalian berada di tanah yang sepi, tak ada orang kecuali ia sendiri, falyu'adzin, maka kumandangkanlah azan, fa innahu yasma'u kullu syai', maka ketika kumandangkan azan didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wal yuqim, lalu sebelum engkau salat iqamatlah, kumandangkan iqamah. Wal yusalli, lalu engkau salat. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, bahkan betapa luar biasanya keutamaan balasan yang Allah berikan kepada mereka yang tak meninggalkan iqamatus shalah, qamat di saat ia melaksanakan salat fardu, baik ketika dia sendirian, mungkin suatu ketika karena ada udzur syar'i dia tak sempat salat berjamaah di masjid, lalu ia salat di kantor, ia salat di rumah, ia salat zuhur sendirian, maka tetap disunahkan iqamatus shalah. Sebagaimana dasarnya juga adalah hadis riwayat daripada Imam Nasa'i, Imam Abi Daud daripada Uqbah bin Amir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ya'jabu rabbuka min ra'il ghanami fi ra'si syaziyah." Tuhanmu itu senang sekali, takjub sekali, bangga sekali terhadap salah seorang pengembala kambing yang ia sendirian berada di atas bukit. Kenapa? Yu'adzinu wa yuqimu lis-shalah. Dia azan, dia qaman untuk salat, wa yusalli, lalu ia salat. Fayaqulu tabaraka wa ta'ala li malaikatih, maka Allah berfirman mengatakan kepada para malaikatnya, "Unduru li abdi," hai para malaikatku, lihatlah hambaku ini, yu'adzinu wa yuqimu wa yusalli yakhafu minni yaqzan, dia iqamah lalu dia khawatir takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Apa kata Allah? Sungguh aku ampunkan dosa-dosanya, lalu aku masukkan ia ke dalam surgaku. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui iqamah bisa jadi salah satu dari banyak amal yang kita lakukan adalah saat kita iqamatus shalah, menyebabkan kita diampunkan dosa-dosa kita, lalu kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasu'al, lalu timbul pertanyaan, wa kaifa kana idza fil jamaah, lalu bagaimana ketika kita salat berjamaah? Salah satu juga kebiasaan yang kadang-kala tinggalkan adalah ijabatul iqamah, menjawab iqamah. Ketika yang iqamah mengumandangkan qomatnya, jarang sekali kita mendengar orang yang menjawab iqamah, padahal menjawab iqamah itu adalah sunnah muakkadah. Ketika dia salat sendirian dia tetap iqamah, tapi ketika berjamaah dia disunahkan untuk menjawab. Maka dikatakan dalam kitab Al-Majmu' Al-Imam Syirazi, kemudian juga Al-Imam Nawawi, wa yustahabbu, dianjurkan ya wa ayyujiba liman samil iqamah mithla ma yaqulul muqim, maka mereka yang mendengar iqamah saat dikumandangkan sunnah baginya untuk menjawab iqamah itu. Maka ketika yang iqamat mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga menjawab. Namun kadangkala yang iqamah tak memberi kesempatan kepada jamaah yang ingin menjawab, terlalu cepat dia iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, tak ada jeda. Bagaimana yang mendengar ingin menjawab kalau dia tak ada jeda? Maka Sayyidina Bilal ketika begitu cepat ditegur oleh Rasul, ya Bilal, idza adzanta fatarassal wa idza aqamta fahdur. Bilal, kalau kau azan panjangkan, namun kau ketika iqamah cepatkan, kasih jeda biar orang bisa menjawab apa yang kau ucapkan. Maka jawablah seperti apa yang dikatakan oleh iqamah. Namun pada kalimat qad qamatis shalah, apa jawab kita? Maka jawaban yang pertama boleh dijawab juga dengan kalimat qad qamatis shalah, atau sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abi Daud, Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Bilal, anna Bilal akhadha bil iqamah. Suatu saat Bilal iqamah, falamma an qala qad qamatis shalah, lalu pada sampai kalimat qad qamatis shalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan aqamahallahu wa adamaha. Maka di antara jawaban ketika yang qaman mengandangkan qad qamatis shalah, maka kita jawab aqamahallahu wa adamaha, atau dengan kalimat yang sama qad qamatis shalah. Saudara yang dimuliakan Allah, ini salah satu amal yang dapat kita lakukan. Maka tadi keutamaannya ketika kita iqamatus shalah atau ketika kita menjawab iqamah, maka keutamaannya ghafartu li abdi, Allah ampunkan dosa-dosa hambanya, wa adkhaltuhul jannah, maka niscaya Allah masukkan hambanya tadi ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, mampu Allah masih beri kesempatan kepada kita menikmati sisa usia ini. Mari berbanyaklah amal sebanyak-banyaknya semampu kita, karena kita tak tahu dari amal yang mana Allah berikan rahmat kita lalu kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan amalan yang kecil, karena bisa jadi yang kecil inilah yang mendapatkan
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga khutbah singkat ini ada manfaatnya dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa diampunkan dosa-dosanya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.